Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bunda Asipa. Alhamdulillah bisa share kegiatan hari ini lagi. Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kontrakan 3 petak. Oh ya, gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Jadi ini kegiatan aku pas di subuh hari ya teman-teman. Biasanya kalau aku habis bangun tidur itu aku langsung mandi atau masak nasi terlebih dahulu, atau bisa juga sebaliknya, aku masak nasi terlebih dahulu baru aku mandi. Nah, kalau masih subuh banget kayak gini, airnya masih agak besar gitu ya keluarnya, karena kontrakan aku tuh paling ujung banget, suka jarang kebagian air. Aku itu kontrakan nomor urut 5 ya. Jadi kalau udah pada bangun, udah beraktivitas, mulai deh nggak kebagian air. Kalau jam-jam segini itu masih aman lah ya. Jadi untuk mandi itu biasanya aku selalu nampung di malam harinya di beberapa biar paginya gitu. Itu nggak terlalu keteteran ya kalau mau mandi. Ini untuk nasinya udah aku panaskan terlebih dahulu ya di atas kompor biar lebih cepat matangnya. Gini nih teman-teman suasana subuh hari setiap harinya di dalam rumah kontrakan aku. Pintu selalu dibuka ya biar udara masuk, karena udara di subuh hari itu Masya Allah seger banget. Nah, ini suasana di luar kontrakan ya teman-teman, masih sepi. Ini masih cempling banget, belum ada aktivitas. Nah, paling itu ada di ujung, karena di ujung itu ada jualan nasi uduk gitu ya. Jadi agak sedikit rame, penghuninya udah pada bangun. Dan ini kebetulan anak-anak juga udah pada bangun. Si adek malah udah mandi, ini baru jam 5 loh padahal. Ya begitulah keriuhan kita di subuh hari. Jadi kalau orang tuanya itu bangun, baru bangun aja ya gitu dari tempat tidur, pasti anak-anak tuh ikut melek, ikut bangun juga. Orang tuanya mau mandi ya ngeriwahin juga mau ikut-ikut mandi. Dan kayaknya aktivitas paling rame itu ya di subuh hari ya cuma di rumah kontrakan aku aja, karena di lain kontrakan itu masih pada sepi, masih anteng-anteng aja. Dan untuk kali ini bukan aku ya yang masak kali ini adalah Pak suami. Jadi menu pagi ini itu adalah seruit ikan emas. Ini masakan favorit suami banget, jadi biar gercep ya masaknya. Jadi untuk kali ini urusan tugas masak aku serahkan dulu sama Pak suami, karena aku sama Pak suami itu kalau urusan masak cepetan Pak suami selesainya. Kalau aku agak lambat gitu ya, tapi kalau Pak suami itu cepet banget kerjanya ya, saling melengkapi, saling mengisi juga sih. Ini untuk bumbunya tadi tuh ada kemiri, ada kencur, ada tomat, ada cabai, dan juga jeruk nipis. Nah, ini tuh ikan mas yang kemarin aku beli, yang sebelumnya itu udah aku marinasi dulu ya sebelum aku masuk kulkas, dan ini baru sempet dimasak. Nah, pertama semua bumbunya itu kita goreng terlebih dahulu ya, tapi ini dipisah-pisah biar matangnya itu merata. Jadi yang digoreng pertama itu adalah kencur dulu, dilanjut lagi sama bumbu yang lain. Jadi kalau disatuin gitu suka nggak merata gitu matangnya. Oh ya, ini lupa bawang merahnya itu baru disebutin, ini baru keingetan, hampir aja kelupaan. Nah, ini kencurnya udah mulai matang ya teman-teman. Jadi sebelumnya dibelah-belah dulu biar matangnya itu merasuk gitu ya ke dalam. Jadi kalau nggak dibelah gitu agak susah matangnya. Dan ini untuk kemirinya kita lanjut goreng juga ya teman-teman. Jangan lupa digongseng-gongseng karena kemiri itu cepet banget gosongnya. Jangan sampai gosong ya teman-teman, nanti rasanya itu bakalan agak pahit gitu. Jadi ikan mas seruit ini tuh adalah salah satu menu yang biasa kita masak kalau pulang kampung di rumah mertua, yaitu di Pandeglang. Biasanya kalau di kampung itu kita makannya bareng-bareng gitu lah teman-teman, pakai daun pisang kayak ngaliwet gitu, dan ditemani sama lalapan daun singkong dan pepaya yang biasanya itu tinggal petik aja karena di depan rumah mertua itu ada kebun. Nah, satu lagi menu yang gak ketinggalan yaitu adalah sambal jengkol. Masya Allah ya, mantul, jadi inget deh kampung halaman. Nah, ini untuk ikan emasnya ya teman-teman, kita gorengnya agak sedikit garing biar empuk gitu ya pas dimakan dan dicampur bumbunya.
Sambil nemenin Pak suami masak, sekalian ya teman-teman, aku juga mau sharing ke teman-teman semua. Jadi sharing kali ini adalah tentang hidup sederhana. Jadi hidup sederhana itu bukan hanya sekedar tentang materi ya teman-teman, tapi juga tentang pola pikir. Dulu itu aku adalah orang yang overthinking ya teman-teman, yang selalu berpikir berlebihan. Bahkan hal-hal kecil aja bisa aku pikirkan. Tapi semenjak aku sakit gitu ya, dan aku mulai mengenal hidup minimalis, aku jadi lebih aware lagi sama kesehatan aku. Aku mulai belajar meninggalkan pikiran-pikiran yang negatif, yang malah akan menguras energi kita, bahkan mempengaruhi kesehatan kita loh. Aku juga mulai belajar membuat semuanya menjadi hal lebih simpel lagi. Dari sependek sepengetahuan aku, salah satu penyebab kita itu sering sakit yaitu karena punya banyak sekali pikiran. Pikiran itu ngaruh loh teman-teman ke kesehatan. Jadi kalau kita lagi banyak pikiran gitu ya, otomatis badan kita itu sering drop. Hidup sederhana juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupannya sehari-hari. Sederhana dalam Islam dinamakan qanaah. Hidup yang qanaah akan membawa kebaikan pada kita di dunia maupun akhirat. Nah, jadi hidup sederhana itu adalah hidup sesuai kebutuhan dan tidak terbawa dengan kesenangan duniawi yang berlebihan, yang nantinya akan membuat kita terjerumus ke dalam sifat keserakahan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kesederhanaan itu akan membawa kebahagiaan dan ketenangan tersendiri loh teman-teman bagi yang menjalaninya. Nah ini dia teman-teman, bumbu seruitnya udah mau jadi. Ini nggak lupa dulu dikasih perasan jeruk limau ya teman-teman, biar rasanya itu seger-seger gimana gitu. Ada rasa asam-asamnya, tapi ini asamnya dari alami ya, dari jeruk limau. Dan ini ditambahkan air juga, air matang yang sudah dididihkan di atas kompor, biar sambalnya itu nggak terlalu kental. Dan jangan lupa dikasih bumbu-bumbu kehidupan seperti garam, gula, dan lain-lainnya sesuai selera masing-masing ya. Ini diulek-ulek dulu biar semuanya tercampur dan langsung deh ikan emasnya dimasukkan ke dalam bumbunya. Ini ikan emasnya diulek-ulek sedikit, dipenyet-penyet gitu ya, biar empuk, biar bumbunya itu merasuk ke dalam. Ini tuh rasanya campur aduk, ada rasa asam, manis, dan gurih. Pokoknya kalau udah ada nasi angetnya, itu bakalan kalap gitu ya teman-teman, bakal nambah berkali-kali. Ini rencananya ikan emasnya nggak akan dibumbuin semua, jadi takut anak-anaknya suka pedes karena ini pakai cabai rawit ya, dan ini hanya untuk orang dewasa aja, untuk kita aja yang berbumbu. Untuk yang polosan itu untuk anak-anak. Tapi ternyata setelah jadi anak-anak minta yang ada sambalnya. Jadi mereka itu lebih suka yang ada sambalnya, katanya enak banget. Masya Allah, ini masakan ayahnya jadi favorit anak-anak. Dan mereka itu lebih suka atau nambah berkali-kali dengan ikan yang ada bumbunya. Nah ini aku lanjut aktivitas lagi, udah selesai masak, Pak suami juga udah berangkat kerja, dan anak-anak juga udah selesai sarapan. Ini aku lanjut untuk cuci peralatan masak yang kotornya. Oke, lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Jadi ketika kita menjalani hidup sederhana, kita akan jauh memaknai kehidupan ini. Bersyukur akan hal-hal yang kecil dan semua yang kita miliki. Hidup akan menjadi lebih berarti daripada hal-hal materi, seperti meluangkan waktu untuk keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Nah, maka dari itu jangan pernah malu ya hidup sederhana atau hidup biasa-biasa saja. Karena penampilan atau harta benda yang kita miliki tidak bisa merepresentasikan siapa diri kita. Hidup sederhana memang sebuah pilihan. Banyak juga sih orang-orang kaya yang hidup sederhana. Seperti yang kita kenal yaitu bos jalan tol ya. Beliau itu mengaplikasikan hidup sederhana padahal beliau itu memiliki banyak sekali harta. Hidup sederhana itu tidak selalu dikatakan miskin, tetapi merasa puas, bersyukur, dan tidak berlebihan itu adalah hidup sederhana.
Nah, ini aku lanjut aktivitas membersihkan tempat tidur. Ini spraynya lumayan agak berantakan, aku pasang terlebih dahulu dan seperti biasa aku keprik-keprikin pakai sapu lidi biar kotorannya itu jatuh ke bawah. Rencananya nanti siang sekitaran jam 8 itu aku mau pergi ke sekolahan si kakak buat ngambil rapot hasil PTS kemarin. Ini sambil nunggu jam 8 aku sambil beres-beres yang sebisa aku kerjakan aja, nanti sisanya pulang dari ngambil rapot. Lanjut lagi, ini aku mau beres-beres rak yang ada di depan kasur ini. Ini kardus, isinya adalah perintilan-perintilan kayak masker, celengan, dan untuk kardusnya sendiri itu aku DIY sendiri ya teman-teman. Dan untuk storage yang putih ini tuh tempat buku pelajarannya si kakak. Jadi ini agak sedikit berantakan, aku lanjut mau bereskan dulu ya. Dan untuk lemari raknya itu sendiri adalah buatan Pak suami, DIY gitu dari bekas kayu-kayu atau lemari yang sudah tidak terpakai. Ya emang kebanyakan barang-barang yang aku pakai itu adalah buatan sendiri. Nah, untuk cara hidup sederhana dalam Islam, kita bisa memulainya dengan menyederhanakan penampilan atau cara berpakaian kita. Nah, salah satu cara untuk memulai hidup sederhana dalam Islam, kita bisa memulainya dengan menyederhanakan penampilan kita atau cara berpakaian kita. Gak mesti mahal, yang penting nyaman kita pakai. Cara hidup sederhana dalam Islam selanjutnya yaitu sederhana dalam memenuhi kebutuhan makan kita. Jadi artinya itu kita makan sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan hawa nafsu kita. Nah, itu dia ya teman-teman, sedikit sharing dari aku tentang hidup sederhana. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Karena ini udah masuk jam 8 pagi, jadi ini aku lanjut pergi ke sekolahan si kakak dulu buat ngambil rapot. Nah, berhubung gurunya belum datang dan wali murid yang lain juga belum pada hadir, ini aku nunggu dulu di depan kelasnya. Nah, ini di dalam kelasnya juga masih kosong ya, belum pada datang semua, mungkin macet juga di jalan. Nunggu untuk kumpul semua, aku mau mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau mengklik video ini dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda. Karena videonya sudah mau berakhir, akhir kata dari aku, terima kasih ya teman-teman, semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.